Masya Allah, tabarakallah. Apa yang Ustaz yang melihat dari tayangan tadi? Susah, Susah. susah diungguli. Ya Masya Allah. Allah. Bahkan di zaman Nabi, Nabi mendengar suara terompahnya tukang azannya itu Bilal Ya. radhiyallahu anhu sudah berada di surga. Suara langkah kakinya sudah ada. Jadi memang selalu mendahului ini tukang azan nih. Ya Allah, apalagi dengan Subhanallah. kondisinya ya Ustadz ya. Nah dari tayangan tadi juga hubungannya dengan amalan-amalan yang lagi kita pelajari, benar nggak cuma dengan mengikuti kata dari muazin ketika azan, Mengikutinya kalimatnya. mengikutinya Ya, kalimatnya, itu menjadi amalan ringan yang Allah sangat suka. baik. Mohon penjelasan Ustadz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana Ustaz Zanada Mas Soni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 86. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. Allahumma arhamna bil Quran. Komentar kami mengatakan susah diungguli para muadzin ini ternyata dilontarkan oleh sahabat Nabi yaitu Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr pernah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, susah sekali mengungguli muadzin itu. Muadzin ini banyak sekali pahalanya. Tentu dia yang selalu awal ke masjid. Tentu dia yang memanggil orang-orang sholat. Jadi orang yang sholat juga dapat pahalanya. Daripada orang ini yang memanggil karena dia yang memanggil ataupun memudahkan orang melaksanakan ibadah. Dia pun mendapatkan pahalanya. Bagaimana caranya Rasulullah kami bisa menyusulnya? Maka dijawab oleh Nabi SAW dalam riwayat, Qul kama yaqulun. Katakanlah apa yang dikatakan oleh muadzin tersebut. Jadi ketika seorang tukang adzan berkata, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita jawab, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita juga mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita juga jawab asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ketika mengucapkan hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah. Jadi semua kalimat yang disampaikan muadzin kita ikuti kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Jawabannya beda. Apa jawabannya? La haula wala quwata illa billah. Kecuali ketika mengucapkan as-salatu khairum minan naum. Jawabannya sadaqta wa barakta wa ana ala dzalika minasy syahidin. Setelah itu apa? Setelah itu bacalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baca itu kemudian baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Baru baca sholawat. Sholawat apa? Sholawat yang kita baca ketika tahiyat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim sampai fil alamina innaka Hamidum Majid. Kata Nabi SAW, orang yang membaca ini setelah adzan mengikuti kata muadzin, kemudian membaca tadi syahadat dan juga solawat setelah dia adzan, setelah orang itu adzan, maka dosanya diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, diampuni dosanya. Diampuni dosanya. Ringan enggak? Ringan. Kata ulama, ringan bagi orang yang istiqomah. Tapi ini tidak semua orang bisa melakukannya. Banyak orang dengar adzan masih ngobrol. Oh iya, berarti langsung dilakukan dan istiqomah ya insya Allah ya. Iya. Terima kasih Ustaz untuk Sama-sama. penjelasannya. Tepuk tangan lagi untuk guru-guru kita, Masya Allah, tabarakallah. Jamaah datang dari mana? Tegal ya. Aku kasih kesempatan buat tanya ya. Yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Yang mau nanya boleh angkat tangannya. Ke sebelah kanan saya dulu ya. Ibu deh. Tenang, gak saya suruh bacain lagi ya. Oke. Ibu, silakan berdiri. Siapa namanya Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Barokah dari Majelis Taklim Miftahul Mubarak
Bala Pulang Tegal Indonesia Raya. Tepuk tangannya dong. Keren Merdeka dong ya, amat. Kak Sony. Iya Indonesia Raya ya. Eh, Apa? Tanya dong tanya Pak Baraka, Ustadz. anaknya Ustaz Sam dong. Oh iya, Baraka itu ya. Sama, Iya sama. sama ya? Sama Oh namanya. gitu. Ibu anaknya Ustadz Syam? Oke, silakan nanya deh. Tanya dong Pak Ustadz. Iya. Kami akan tanya ke Pak Ustadz Maulana. Ya Ibu, Ya boleh. Kami ada pesanan dari sahanan. iya, pesanan dari suami saya Pak Oh, Ustadz. iya. Apa gitu. pesanannya? Bahwa kalau orang laki-laki itu berangkat ke masjid, apakah salah satu amalan yang di sisi Allah yang mulia, dan apabila berangkatnya lebih gasik jam 8, itu juga termasuk Pak Ustadz. Terima kasih pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih gasik tuh apa Bu? Cepat. Lebih cepat. Ini gesit, Masa gesit. Tegal. Mau sholat Jumat datangnya jam 8 pagi. Kecepetan. Enggak. Aku dulu waktu di pesantren setiap jam 8. Masa? Iya. Kalau menurut aku harusnya minimal tuh jam 11 Ustadz. Tapi dari 2 hari sebelumnya Ustadz. Kelamaan ya. Silahkan dijawab Ustadz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustazah Nada dan Ustaz Sam. Dan buat semuanya. Amalan yang mungkin kita menganggap sepele biasa aja. Tapi sebenarnya ini luar biasa. Ringan tapi pahalanya besar. Karena dicintai oleh Allah. Apa itu? Salat yang cepat. Artinya amalan yang paling dicintai oleh Allah salat tepat waktu. Memperhatikan salatnya. Apalagi berbakti kepada orang tua. Apalagi jihad fisabilillah. Ini pertanyaan dari Abdullah bin Mas'ud kepada Rasulullah SAW. Nah, pertanyaan berikutnya. Gimana nih kalau orang berangkat salat Jumat lebih awal? Lebih kasih. Lebih cepat. Jam 8 berangkat. Itu pahalanya. Mau tahu? Pahalanya. Ya. Setiap langkahnya pahala puasa dan pahala tahajud. Masya Allah. Bagi orang yang cepat ke salat Jumat. Ya. Jangan telat. Apa yang dilakukan? Mandi, bersih-bersih, bersegera cepat-cepat. Bukankah di hari Jumat itu kita harus menyelesaikan surah Al-Kahfi dan surah Al-Baqarah? Kita sebaiknya membaca surah Al-Baqarah dan surah Al-Kahfi di pagi hari. Di hari Jumat. 3 juz loh itu. Tambah 110 ayat dari surah Al-Kahfi. Jadi itu luar biasa. Maka diberikan pahala yang luar biasa. Karena kenapa? Hari Jumat itu sebenarnya kalau di pesantren liburan kita. Hari libur itu. Kita liburnya hari Jumat. Bukan Minggu, Sabtu, Ahad. Bukan. Tapi justru liburnya Jumat. Kenapa? Jumat itu diususkan untuk ibadah. Diususkan untuk Jumatan. Jangan nanti nggak masuk masjid. Orang lagi khutbah tidak dengerin khutbah. Padahal khutbah itu 2 rakaat sholat. Salat duhur berapa rakaat? 4. Salat Jumat berapa rakaat? 2. Di mana 2 rakaatnya? Khutbah. Jadi jangan tidak dengar khutbah. Seharusnya kita duduk seakan-akan 2 rakaat sholat itu. Jadi jangan ngobrol pada saat khutbah. Karena itu 2 rakaat sholat. Dan perhatikan, simak baik-baik. Karena barang siapa yang berbicara pada saat khutbah dibacakan. Maka tidak dapat pahala Jumat. Jadi itu termasuk amalan ringan Ustadz? Ringan. Ringan. Tapi Mas itu tadi bilang katanya amalan ringan. Kok berat ya katanya gitu. Jam 8 pagi. Enggak berat Ya, sebenarnya. tapi? Berat karena tidak berat, istrinya berat. Gak ada yang bantuin di rumah. Tepuk tangan dong untuk guru-guru kita. Terima kasih ya Bu sudah bertanya ya. Masya Allah. Ya sehat ya. Alhamdulillah ya. Ngerti orang sound gitu. Diam aja. Siapa yang mau nanya Ibu deh. Ibu ya. Silakan maaf Bu. Mic-nya boleh dikasihin Bu. Ya berdiri Bu. Namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Ustadz. Iya. dong. Izin mau bertanya kepada Ustadz Nada. Boleh Ustazah Nada ya. Siap.
Nama saya Nur Ujiati dari Balapulang, Tegal. Dari Masjid Taklim Miftahul Mubarak. Mau bertanya Pak Ustadz? Ya. Boleh. Ke Pak Ustadz apa Bu Ustadz jadinya nih? Coba yakini dulu aja. Pak Ustadz. Pak Ustadz. Pak Ustaz saya duduk lagi. Oh ya, ya. Ustazah. Ustazah. Iya. Oh saya lagi berdiri lagi kalau Ya, gitu. sesuai namanya kan Ujianti ya? Nur Ujiati. Nah, selalu banyak ujiannya gitu Oh ya. Nur Uji. Oh Saya nanya. itu ada cahaya. Apakah orang yang sering membersihkan masjid, Heeh. padahal dia bukan marbot masjid, Ya. bisa menjadi amalan ringan yang selalu dicintai Allah, Ustazah? Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu. Bagus sekali Mas pertanyaan. Sony kayaknya suaminya merbot deh. Cuma istrinya pengen dapat pahala juga. Mau bantuin juga bantuin gitunya. juga So, kayaknya. Mbak dijelasin kalau kita Baik, dapat terima pahala kasih, juga Kak Sony. enggak? Izin Silakan guru-guruku, Ustazah. Ustadz Maulana dan Ustadz Syam. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jamaah sekalian, bagus banget pertanyaannya. Bagaimana sikap kita dalam memuliakan masjid. Dan ternyata tanpa disadari ketika seseorang meskipun mungkin bukan dia merebut masjid, bukan dia yang menjaga masjid, tapi kita bisa mendapatkan kemuliaan. Apa diantaranya? Ikut membersihkan rumahnya Allah. Masjid adalah Baitullah. Masjid itu adalah rumahnya Allah dan tempat yang paling Allah cinta, tempat yang paling mulia di muka bumi ini adalah Masajiduha, yaitu masjid-masjid yang bertebaran di muka bumi ini. Tugasnya merebut memang membersihkan masjid, tapi ternyata kita juga harus ikut dalam membersihkan, kemudian juga mensyiarkan bagaimana melestarikan masjid tersebut agar tetap terjaga. Dan bukankah sekali lagi rumah itu, atau misalnya masjid itu adalah rumahnya Allah, selayaknya ketika kita sudah ikut membersihkan, kemudian kita ikut merapihkan, insya Allah Allah senang kepada kita. Terkadang perkara ini sangat disepelekan oleh sebagian orang ketika dia sedang sholat, di masjid, kemudian melihat ada misalnya ada kertas, kemudian ada sesuatu lah yang memang layaknya tidak ada di situ. Artinya semestinya ada di luar gitu ya. Tapi kita ambil kemudian kita keluarkan. Hal semacam itu insya Allah akan mendatangkan kecintaan dari Allah dan bahkan akan memberikan pahala yang besar. Karena ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ketika itu ada seorang wanita tua yang hari-harinya senang membersihkan masjid. Kemudian satu ketika dilihat hari itu perempuan tersebut tidak ada. Tentu baginda Rasul bertanya, kemana perempuan tua yang setiap hari itu selalu membersihkan masjid? Kemudian para sahabat mengatakan, Rasul, perempuan tersebut sudah meninggal dunia. Kagetlah baginda Rasulullah SAW dan baginda Rasul ingin datang di mana kuburnya. Ingin diberikan tahu di mana kuburnya. Kemudian ketika baginda Rasul datang, kemudian menziarahi apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW. Tahukah sahabat bahwa sesungguhnya aku melihat. Tahukah sahabat sesungguhnya sahibatul maqam yang memiliki maqam yang ada di dalam kubur tersebut, wanita yang senang membersihkan maqam, ketahuilah bahwa dia kelak nanti akan menempatkan syurganya Allah Subhanahu wa taala dengan perkara yang kecil, yaitu senang membersihkan masjid, senang merapihkan masjid meskipun dia bukan merebut masjid. Subhanallah, ini perkara yang kadang-kadang suka kita sepelekan. Yuk bismillah, mulai hari ini kalau kita datang ke masjid jangan sungkan, jangan remehkan ketika kita mengambil sesuatu yang layak untuk kita buang. Bahkan Kak Sony, ketika ada seorang yang ketika datang ke masjid kemudian menyalakan lampu, pernah dikatakan oleh baginda Rasul, Allah akan memberikan ampunan selama lampu itu nyala. Ini subhanallah, perkara-perkara yang kadang-kadang suka kita lalaikan. Ya. Oleh karena itu yuk kita niatin, kita syiarkan masjid semata-mata kita ingin menghidupkan dan menjaga rumahnya Allah. Masya Allah, bisa dimulai juga dengan tidak buang sampah sembarangan di masjid. Nah ya. itu termasuk, nggak buang sampah saja. dan juga membuang sampah ketika kita lihat ada di masjid. Terima kasih Ustazah Sama. Nada. Tepuk tangan lagi untuk guru-guru kita. Terima kasih jamaah sudah bertanya. Terjawab pertanyaannya? Alhamdulillah. Masya Allah, nanti aku kasih kesempatan yang sebelah sini ya. Siap-siap ya. Tapi sebelumnya ada informasi penting nih yang mau disampaikan sama Ustadz Maulana. Apa sih? Informasi ini tak henti-hentinya kami sampaikan kepada semua jamaah. Ingat ya, berdonasi itu penting.
Karena donasi ini langsung tepat pada sasaran. Ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh CT Arsa Foundation yang terus berupaya untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan yang berkualitas dan kesehatan yang optimal. Maka kami mengajak kepada siapapun yang peduli dan ingin turut berkontribusi meringankan beban mereka melalui 2 cara. Yakni doa dan sedekah yang terbaik dengan cara men-scan ini. Ini di sini ya, Men-scan langsung aja ya. ini CT Arsa Foundation di bawah ini. Dan ingat tidak ada pemotongan, langsung semua donasi itu langsung diserahkan. Masya Dan Allah. ingat ya, pemotongan tidak ada karena biayanya semua ditanggung oleh CT Arsa. Masya Allah, bisa langsung sedekah subuh ya. Sambil nonton Islam itu indah ya. Jangan kemana-mana, jamaah oh jamaah. Alhamdulillah.